Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS, tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku. Pada materi IPS tema 7 subtema 1, kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN dan peran Indonesia dalam kerjasama politik ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Posisi dan peran Indonesia bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Untuk materi tema 7 subtema 1, kalian bisa membuka kembali materi IPS tema 5 semester 1. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 Menteri Luar Negeri. Yang pertama, Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Yang keempat, Thailand diwakili oleh Tanat Homan. Dan yang kelima, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Tujuan didirikannya ASEAN yang pertama adalah untuk mempercepat ekonomi, sosial, dan budaya di ASEAN. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas keamanan di ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling bantu di bidang ekonomi, sosial, budaya, iptek, teknik, dan administrasi. Yang keempat, saling membantu dalam fasilitas latihan dan penelitian di bidang penelitian, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama memanfaatkan bidang pertanian dan industri. Yang keenam, meningkatkan studi di ASEAN. Dan yang ketujuh, tujuan ASEAN adalah memelihara kerjasama yang menguntungkan dan erat dengan organisasi internasional atau regional. Sumbangsi atau peran Indonesia di lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia berperan memastikan sentralitas ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Yang ketiga, sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme, radikalisme, dan violent ekstremisme. Yang keempat, Indonesia juga beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada KTT pertama, KTT 9, dan KTT ke-19. Semua KTT yang ada di Indonesia, ketiga-tiganya tadi, bertempat di Bali. Untuk KTT pertama, yang dilaksanakan pada 23–24 Februari 1976, menghasilkan pembentukan kantor sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta. KTT ke-9 pada tanggal 7–8 Oktober 2003 menghasilkan pembentukan ASEAN Community yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Sedangkan KTT ke-19 pada tanggal 17–19 November 2011 menghasilkan pembentukan kawasan bebas senjata nuklir. Selanjutnya, peran Indonesia di lingkup ASEAN. Indonesia juga menjadi pemimpin ASEAN tahun 2004. Yang keenam, Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami pada Januari 2015. Yang ketujuh, Indonesia juga menjadi koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Indonesia pernah sebagai koordinator hubungan ASEAN-Kanada serta KTT ASEAN Cina pada 2006. Kemudian, Indonesia juga mengusulkan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN.
Indonesia juga aktif melakukan perdagangan di kawasan ASEAN. Selain itu, yang terakhir, Indonesia juga mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN. Komunitas Ekonomi ASEAN atau KEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, ASEAN Economic Community atau AEC, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah ASEAN sehingga masyarakat ASEAN menjadi lebih sejahtera. Selain itu, untuk mencapai wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi. Pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan juga menjadi tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN. 4 karakteristik masyarakat ekonomi ASEAN yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi merata, dan kawasan terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang dengan tujuan meningkatkan kegiatan ekspor dari negara ASEAN ke Jepang dan meningkatkan investor Jepang ke negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Penyediaan cadangan pangan yang menjadi negara utamanya adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Untuk penyedia cadangan pangan darurat yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Selanjutnya, di bidang ekonomi, ASEAN juga membangun kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Di antaranya yang pertama yaitu proyek industri di ASEAN. Pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, pabrik pupuk urea di Malaysia, pabrik industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan produksi abu soda di Thailand. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan. ASEAN membentuk AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Dilakukan untuk meringankan bahkan menghapus tarif aliran barang, jasa, dan modal dalam perdagangan antar sesama negara ASEAN. Dengan tujuan meningkatkan daya saing negara ASEAN dalam pasar internasional dan juga meningkatkan investasi asing di negara ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi investasi ke arah infrastruktur. Selain itu, ada Koperasi ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama di sektor fasilitas perdagangan, yaitu memfasilitasi transportasi barang di kawasan ASEAN. Yang keempat, menjalin kerjasama di sektor jasa, yang meliputi angkutan, bisnis, konstruksi, telekomunikasi, pariwisata, keuangan, kesehatan, dan logistik. Dan yang kelima yaitu mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam kerjasama politik ASEAN. Selain kerjasama di bidang ekonomi, Indonesia juga ikut dalam kerjasama di bidang politik yang ada di ASEAN. Yang pertama adalah adanya deklarasi ZOPAN, yaitu Zona of Peace, Freedom, and Neutrality yang bertujuan untuk terciptanya perdamaian yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau TEC, yaitu Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, yang berupaya untuk menyelesaikan konflik antar negara anggota secara damai. Yang ketiga yaitu zona CNWFZ, yaitu Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, yang merupakan kawasan Asia Tenggara harus bebas dari segala bentuk uji coba senjata nuklir. Selain menghasilkan beberapa deklarasi tadi, berikut adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik, yaitu saling mengirimkan duta besar antar negara ASEAN. Yang kedua, membentuk Komisi HAM ASEAN. Yang ketiga, melakukan pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN.
Yang keempat, melakukan pemberantasan terorisme di kawasan ASEAN. Dan yang kelima, melakukan perjanjian ekstradisi atau penyerahan tersangka kejahatan ke negara asalnya. Demikian penjelasan tema 7 subtema 1 tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Untuk tugas kalian, kalian kerjakan soal pengetahuan IPS online tema 7 subtema 1. Demikian pembahasan materi IPS tema 7 subtema 1. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.